Seperti yang sudah kita pelajari dari bagian sebelumnya, Yesus ada dalam perjanjian lama. Sekarang, kita akan melihat dengan teliti di dalam Alkitab, perjanjian lama, untuk melihat bagaimana nama Yesus itu terlibat di dalamnya. Jadi mulai dari sekarang, saya akan mengajari kalian bagaimana untuk menemukan nama Yesus di dalam perjanjian lama. Sini sekarang, dalam Kejadian 1 ayat 1, ketika Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan, pada waktu itu selalu berpikir, Allah di sini berarti Allah Trinitas. Karena dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Elohim. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah adalah Allah Trinitas, Elohim. Tapi dimulai dari pasal 2, ayat yang keempat, Kejadian pasal 2 ayat 4 adalah yang pertama kalinya, untuk yang pertama kalinya, Yesus mengungkapkan namanya Yehova. Yehova. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris, itu diterjemahkan dengan kata The Lord, Tuhan. Oke. Jadi Tuhan, Yehova, itu berarti, yang sudah katakan dulu, itu adalah Allah perjanjian. Allah membuat perjanjian untuk penyaliban di atas kayu salib. Itulah Tuhan. Sekarang, di sini memiliki ekspresi gabungan Tuhan, Allah. Sekarang, kalian punya dua nama yang saling menempel. Yehova, Elohim. Dua nama Tuhan yang saling menempel, ini adalah kata gabungan. Tuhan, Allah, Yehova. Allah adalah Elohim. Ketika kalian berkata, Tuhan Allah, nama itu mengandung dua makna di dalamnya. Itu ada makna gabungan di dalamnya. Ya, Tuhan itu berarti Allah perjanjian yang berbau apa? Yang berbau darah Yesus. Dan apa implikasi dari Allah? Sang pencipta. Elohim. Allah adalah sang pencipta. Jadi Allah pencipta yang akan mati di atas kayu salib. Jadi ketika kita berkata Tuhan Allah, maka kalian renungkan Allah pencipta yang akan mati di atas kayu salib. Sekarang, kata Tuhan Allah yang digabung maupun yang dipisah, itu semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Setelah kejatuhan Adam, Tuhan Allah, ketika kalian berkata Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya artinya master, yaitu Tuhan. Jadi Yesus adalah Tuhan kita. Biasanya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus
tidak menyebut diri mereka sendiri Tuhan dalam hubungannya dengan kita. Kita memanggil dalam hubungannya dengan kita, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Oke, tolong jangan lupakan hal itu. Jadi kita memanggil Yesus Tuhan kami, Tuhan kita, karena Dialah yang secara langsung terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan Allah Bapa. Ya, Allah Roh Kudus juga terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Alkitab berkata, Yesus adalah teman kita. Bahkan suami kita. Suami kita. Ekspresi yang seperti itu. Itu berarti, itu mengajarkan kepada kita, Dia itu yang berhubungan erat dengan kalian dan saya. Jadi kita memanggil Dia Tuhanku, Tuanku. Seperti itu. Jadi kita tidak memanggil Allah Bapa Tuhanku, Tuanku. Kita jarang memanggil Roh Kudus dengan sebutan Tuhanku, Tuanku. Kita biasanya tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita panggil Yesus sebagai Tuhan kita, yang adalah Tuhan, dan Yehova. Yehova diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Lord, Tuhanku, atau dalam Alkitab terjemahan lain adalah Master, Tuan. Jadi, Alkitab menunjukkan nama Yesus dalam berbagai cara. Di sini, dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Alkitab berkata, Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Jadi sekarang, dapatkah kalian tebak Allah yang mana dari Allah Trinitas? Kalian akan berkata, Yesus. Karena dalam surat Ibrani pasal 11, pasal tentang iman, berkata, dia memiliki iman di dalam Yesus. Henok memiliki iman di dalam Yesus. Karena dia bertemu dengan Yesus. Yesus muncul di hadapannya dan berbicara dengan Henok. Bahkan di sini, tahun 3000 sebelum Masehi, Nuh, dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, Alkitab berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan Nuh. Siapa yang bersama-sama dengan Nuh? Yesus. Setelah itu, dalam Ibrani pasal 11, berkata demikian juga. Sekarang, tahun 2000 sebelum Masehi, Abraham itu juga dengan Yesus. Bagaimana kalian tahu? Bagaimana kalian tahu kalau Abraham itu bersama-sama dengan Yesus? Di mana? Di mana dalam Alkitab? Yohanes pasal 8, ayat 55 sampai 59. Kalian ulangi lagi. Kalian tulis sekali lagi. Kalian harus mengulang sampai kalian dapat menghafalkannya. Sekali saja tidak cukup. Beberapa orang yang malas selalu melakukannya sekali saja dan lupa. Mereka yang pandai, mengapa mereka pandai? Mereka melakukan pengulangan. Ulangi. Seperti anak kecil. Jadi di sebelah sini, Yesus berkata, dia bersama dengan Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, kata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Tuhan meminta Abraham untuk meninggalkan negerinya. Jadi Tuhan di sini adalah
Yehova. Dalam Alkitab berkata Tuhan, tapi itu adalah Yehova. Semua yang ada di sini juga. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 4 juga sama. Tuhan berbicara kepadanya seperti itu. Sekarang, saya akan menghabiskan sebagian waktu dengan kalian pada bagian ini. Pada waktu itu, Yesus datang sebagai malaikat Allah. Pada waktu itu, Yesus menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk malaikat. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 14, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan menyelidikinya. Ini adalah cerita tentang konfrontasi antara Sarah dan Hagar. Hagar pada waktu itu sedang melarikan diri dari Sarah. Sekarang, ayat 7 di sini, kalian garis bawahi ayat 7. Kalian garis bawahi malaikat Tuhan. Tolong garis bawahi. Dalam Alkitab kalian, garis bawahi kata malaikat Tuhan. Itu bentuk tunggal. Bukan malaikat-malaikat Tuhan. Oke? Tapi hanya malaikat Tuhan. Sekarang, ketika kalian membaca Perjanjian Lama, dan kalian menemukan kata malaikat Tuhan, maka kalian harus menafsirkannya dalam dua cara. Itu bisa berarti malaikat atau itu bisa jadi Yesus. Itu tergantung dengan konteksnya. Kalian mengerti? Apa yang dimaksud dengan konteks? Keseluruhan ceritanya. Keadaan seluruhnya. Sekarang, kalian harus tahu bagaimana menafsirkannya ketika keadaannya itu seperti ini. Sekarang, saya akan mengajari kalian ayat 7 di sini. Saya akan bacakan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Nya di sini adalah Hagar. Karena Hagar waktu itu sedang melarikan diri dari Sarah. Sekarang, dia sedang dalam padang gurun. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapannya di padang gurun. Ayat 8, dalam bahasa Inggris, and he said, katanya, sekarang kata malaikat Tuhan itu berubah menjadi he, dalam bahasa Inggris, yang berarti nya. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kalian perhatikan ayat 10. Lagi, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, dan kutipan, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Kalian lihat, kalian garis bawah itu. Siapa yang berbicara dengannya? Tuhan. Lihat di sini. Sekarang, lihat ayat 10 lagi. Apakah mungkin kalau itu adalah malaikat dalam ayat 10? Mengapa tidak? Oke, malaikat itu tidak dapat membuat keturunannya menjadi sangat banyak. Bisa? Tidak. Jika malaikat Tuhan ini benar-benar malaikat, maka dia dapat berkata seperti ini. Tuhan memberitahu aku bahwa kamu akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Benar? Malaikat tidak dapat berkata, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Dia tidak dapat berkata seperti itu. Itulah sebabnya di sini dalam ayat 13 berkata, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya, engkaulah Allah. Sekarang dia berkata, hei, engkau bukan malaikat, engkau adalah Allah. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Seperti itu. Sekarang, malaikat Tuhan itu adalah Yesus. Dan Yesus bertemu Hagar, bahkan dengan Sarai. Setelah itu, jadi semua cerita dalam perjanjian lama itu sebenarnya adalah cerita tentang Yesus bertemu dengan bangsa Israel dan berbicara kepada bangsa Israel. Sekarang, saya akan memberikan satu contoh lagi berkaitan dengan pertemuan antara Abraham dengan Yesus. Tolong gambar peta Israel ini. Jangan terlalu besar, kecil saja. Di sini Danau Galilea. Dan ini adalah Laut Mati. Nomor 2. Seperti yang sudah saya katakan, dari atas laut itu 26 km ke arah barat. Ini adalah Yerusalem. Dan di tengah-tengah laut, di tengah-tengah laut ini, tengah-tengahnya, di selatan Yerusalem, dan di tengah-tengah laut ini, ada sebuah kota yang terkenal, nomor 4, disebut Hebron. Sekarang,
seperti suci di sini. Oke. Suci itu sebenarnya bukan soul. Tapi ketika teman kalian bertanya pada kalian, di mana kamu tinggal? Kalian akan berkata, kami tinggal di Seoul. Karena kota ini adalah bagian dari kota metropolitan. Demikian juga, di dalam Alkitab, Mamre. Mamre adalah seperti sucinya Hebron. Jadi ketika Alkitab berkata Mamre, itu sama dengan Hebron. Oke. Dan di arah selatannya, sejajar dengan di sini, ada kota lain yang terkenal, namanya Beersheba. Beersheba. Dan di bawah laut mati di sini, ini adalah laut mati. Sebenarnya ini bukan laut. Di bawah sini, nomor 6, Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Kalian sudah mendengar nama-nama itu? Now, here, sekarang, come over here. Sebelah sini, cerita dari Kejadian 18 sampai pasal 19 ayat 1 yang akan saya jelaskan kepada kalian. Explain to you. That got related to pasal ini berhubungan dengan peta ini. Or related to that map here. Now, chapter 18. Kejadian pasal 18. Now, would you can we read? Mari kita baca ayat 1 dan ayat 2. Chapter 18. Pasal 18. Now, kemudian Tuhan, garis bawah itu, atau stabilo itu, sekarang kalian tahu siapa dia? Yesus. Oke. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Kalian lihat itu, stabilo kata Mamre. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Waktu hari panas terik, apa yang Alkitab kalian katakan? Di siang hari atau di waktu siang? Saya beli kata itu juga. Saya meminta kalian untuk menstabili kata Tuhan, Mamre, dan waktu hari panas terik. Waktu itu jam 12 siang hari. Dan ayat yang kedua, ketika ia mengangkat, ia di sini adalah Abraham. Ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Saya boleh kata itu, 3 orang. Sekarang, kita akan mencari tahu siapa ketiga orang ini. Kalian harus menjawab saya nanti. Sesudah dilihatnya mereka, siapa dia? Abraham. Ia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah.
Ayat ketiga, serta berkata, Tuanku, ini bukan Tuan dengan huruf besar T. Oke? Dia hanya berbicara kepada siapa? Kepada ketiga orang ini. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, stabile, kata jawab mereka. Jadi mereka ada berapa? Mereka ada berapa? 3 dari mereka berkata apa? Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Jadi dengan kata lain, kita akan tinggal di rumahmu. Oke? Sekarang ayat ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah setelah berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Ayat 9, dari sini tolong perhatikan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sekarang stabile kata itu, tiba-tiba, pertamanya mereka. Sekarang firman-Nya ada di ayat 10 di sini. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sekarang kita harus menemukan siapanya di sini. Oke? Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Dan ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Lihat di sini tiba-tiba stabile kata Tuhan. Tuhan di sini memakai huruf besar T. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Siapa yang mengatakan ini? Yesus yang mengatakan ini. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Wanita yang pembohong. Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Yesus yang mengatakannya. Oke? Ayat 16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Lalu lihat stabile kata orang-orang. Bukan hanya orang. Ini bentuk kata jamak. Oke? Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Kalian lihat Sodom di sana? Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Oke? Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sekarang di sini, Abraham mengantar orang-orang ini.
dan berkata, bye-bye. bye-bye. Where Kemana did mereka they go? pergi? Now, Kita we akan have to mencari tahu find siapa out orang-orang who ini. those men, 2 or 3. Now, Sekarang, 2 men is kelihatannya to us, 2 orang meninggalkan Abraham Abraham, dan and pergi ke went Sodom. to Sodom. Mengapa? Why? To destroy Untuk memusnahkan Sodom. Sodom karena Because of kejahatan the kota itu. sinfulness of the city. Oke? Okay? Now, Dan Jesus sekarang, was alone, Yesus sedang sendirian. okay, Oke? with whom? Dengan siapa? Abraham, Dengan Abraham. talking. Dan mereka sedang berbicara. You know, the next discussion Kalian tahu percakapan dan diskusi selanjutnya between Jesus antara and Yesus dan Abraham Abraham itu sangat-sangat important. penting. Now, verse Sekarang ayat 18. 18. Verse 18. Since Bukankah Abraham sesungguhnya will Abraham surely akan menjadi become a bangsa yang great besar and serta mighty berkuasa, nation, dan and oleh in dia him segala all the bangsa di nations atas of bumi earth akan will mendapat be berkat? blessed. What Apa is it? ini? Jesus Yesus said, mengutip, this is the repeat from Yesus mengutipnya Genesis dari chapter 12, Kejadian verses pasal 12 2 ayat and 2 sampai 3. verses chapter 12, Kejadian pasal 12 verses ayat 2 dan 3. Mari kita lihat. Let's see. Jesus Yesus met bertemu Abraham and gave dan him memberikan the kepadanya This apa is yang kita what we sebut call dengan Abrahamic perjanjian Abraham. covenant. You Dan see, lihat dalam verse ayat 2 he 2, said, dia berkata, I will make Aku you membuat a engkau great menjadi nation, bangsa yang besar and I will dan bless memberkati you, engkau serta membuat and namamu make your masyhur. name great, Dan so engkau akan menjadi you berkat. shall be a blessing, Aku akan memberkati and I orang-orang will yang bless memberkati those who engkau bless you, dan mengutuk and orang-orang the yang one mengutuk who curse engkau. you I will Dan curse, olehmu and in semua you kaum di muka all bumi the akan families, mendapat all the berkat. peoples, all the nations of the earth shall be blessed. This Perjanjian Abrahamic Abraham ini covenant diulangi was lagi recited here di sini with Abraham dengan Abraham again. di ayat ini. After these two men Setelah kedua orang itu left pergi ke for- Sodom. Where? Sodom. Now, Sekarang verse 22. ayat 22. Verse 22. Abraham Jesus dan Yesus were sedang standing berdiri together, bersama, okay, looking down, melihat ke arah looking down, Sodom. overlooking Sodom. Okay? After setelah their makan lunch. siang mereka. And Abraham Dan was Abraham, a bit dia worried about agak sedikit khawatir the destruction tentang pemusnahan kota of Sodom. the Sodom. Itu karena because his keponakannya nephew Lot and dan keluarganya his family itu berada are di there. sana. So Abraham Jadi Abraham tried to mencoba make untuk bernegosiasi dengan with Yesus. Jesus. Down here, Dimulai dari ayat starting 22 verse 22 sampai all di the way akhir to pasal, the end of the yaitu chapter, ayat 33. 23. Dia berkata He seperti said ini, this, Tuhan, Lord Jesus, the Lord, Tuhan, jika if ada there 50 are orang benar 50 dalam kota righteous itu, person in the city, would you maukah engkau save menyelamatkan the kota city? itu? Jawab And Yesus, Jesus tentu said, saja. Of course. But Tapi none tidak ada 50 orang benar di no kota 50 itu. in the city. Dan Abraham And he berkata, said, bagaimana "How dengan about 45? 45?" Jawab Yesus, And Jesus said, tentu saja. of course, Aku akan I will menyelamatkan save the kota city." itu. But no. Tapi No tidak ada 45 orang benar righteous dalam kota people itu. in the city. Dia berkata, He said, bagaimana "How dengan about 30? 40? How about 40? Tidak ada. No. Bagaimana dengan How 30? about 30? Of Jawab Yesus, course tentu I saja will jika save ada 30 orang. 30 there. Dan itu mulai turun ke 20, setelah itu 10. Later 10. Dan Yesus berkata, Jesus said, bahkan tidak ada "No, 10 not orang even benar di not sana. 10 righteous." Mengapa? Why? Karena keluarga The Lot, Lord's family, Lot dan Noah and istrinya, his dan wife beberapa and anak how perempuannya, many daughters? 2 anak Two perempuannya, daughters, dan menantu, and 2 sons. 2 menantu laki-lakinya, So it's jadi less kurang than dari 10. 10. That Itu was adalah the diskusi discussion sepanjang pasal yang tersisa ini. throughout this remaining part of the chapter. Kemudian, Then pasal 19, chapter 19. kalian lihat pasal 19 We ayat look at chapter 1. 19 verse 1. Now, Kedua malaikat itu two tiba di angels Sodom. came Tolong to Sodom. distabili. Would you highlight that? Kalian lihat di sini. You see here, Kedua orang tadi adalah two men apa? was what? 2 malaikat. Angels. Two Kedua malaikat angels itu tiba di Sodom came to Sodom pada waktu petang. in the Garis evening, bawahi, on the pada night, waktu petang. in the evening.
Lot sedang duduk di pintu Lot gerbang was sitting Sodom. in the gate of the Sodom. Sekarang pada waktu Now, petang, in the lihat, evening. Now, lihat saya. remember, you see, look at me. If Dua angels malaikat was, dan two Yesus, angels, jadi mereka even semua Jesus, bertiga. okay, three of them all together, they Mereka were berinkarnasi dalam wujud incarnated manusia. into humanly form. Humanly form. So they are, since Karena they were mereka man, menjadi manusia, even bahkan Jesus Yesus became menjadi a manusia man untuk temporarily, sementara, they could not fly mereka over tidak dapat to terbang Sodom. langsung ke Sodom. After the Setelah lunch, makan siang, it was at waktu itu siang noontime. hari, About they mereka spent, menghabiskan they must have mungkin spent sekitar 1 waktu hour. 1 jam. Okay, now it was Jadi 1 sekarang o'clock in sekitar the afternoon. jam 1 And two siang hari, angels, started dan to dua walk malaikat itu down mulai to berjalan ke arah Sodom. Sodom. It took them Itu how makan many waktu hours? berapa jam? I would say Saya around perkirakan 4-5 sekitar hours. 4-5 jam. It was in the evening. Mereka tiba pada waktu They petang. arrived. Kalian Are you mengerti? with me? That much. Angels, when Malaikat, as they sewaktu mereka incarnated berinkarnasi dalam wujud human manusia, they mereka have a mempunyai limitation. batas, keterbatasan Space ruang. They Mereka cannot tidak bisa fly langsung over terbang unless God kalau Tuhan allows tidak them. mengizinkan mereka. Even Bahkan Jesus Yesus was juga makan eating makanan manusia human dengan food Abraham. with Abraham. So Jesus Jadi appeared Yesus menampakkan dirinya as the kepada angel Abraham of dalam the wujud Lord. malaikat Tuhan. Okay? Oke? And he Dan dia transformed mengubah himself dirinya into a human dalam form, wujud manusia okay, to Abraham untuk in order bertemu to Abraham dialogue. supaya dapat berdialog satu dengan yang lainnya. So when he, Jadi ketika when he dia dialogued berdialog with dengan Abraham, he promised dia berjanji Abraham, kepada Abraham, Abraham, out dari of keturunanmu, you, all the semua nations bangsa shall akan menerima receive berkat. blessings. That's a great Itu adalah amanat agung. and Dan also, juga your wife istrimu will itu bear akan mengandung. child. Since you Karena you kamu laugh, tertawa, and later maka nama your anakmu juga son's akan name menjadi will be tertawa. laugh. The Isaac, Ishak itu artinya meaning tertawa. laugh. Who is Siapa yang bernama Isaac? Ishak di sini? Ho 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 ho. Itu artinya tertawa. Laugh. Sekarang Now, Jesus Yesus told tidak this hanya story, menceritakan kisah ini not only saja here. di sini. All- Dari from here sini sampai all the way. seterusnya, ketika When Alkitab Bible berkata says, Yehova Jehovah said so, atau Tuhan or the Allah, Lord God, semuanya itu all adalah all these Yesus. Jesus. Dan And 2000 later, tahun kemudian, 2000 Yesus years berkata later, dalam Jesus Yohanes taught pasal in 8 John ayat chapter 55 sampai 8, 59, 55 to katanya, 59 said, Aku bersama I dengan was with Abraham. Abraham. Benar? Right? Jadi kita harus So you have to mengubah change the pandangan kita view tentang on Kristologi, Christology. yang bukan hanya It is not terbatas only dalam limited perjanjian to baru the New saja. Testament. Tidak. No. Di seluruh Throughout Alkitab, the Bible, Yesus ada di Jesus sana. is there. Mari kita lihat satu Let's lagi look at one more. di sini. Here. Kalian ada pertanyaan? Question? Is that possible? Pak, apakah mungkin Yesus akan menampakkan diri lagi kepada beberapa orang, misalnya sekarang? At what moment? Tentu saja. Of course. Iya, tentu saja. Of course. Yesus dapat menampakkan Jesus diri can appear kepada to- saya dan kepada kalian To kapan me or saja. to you at any time. He is Dia ada here di sini as a sebagai matter of kenyataannya, fact, but you tapi cannot kalian tidak dapat change. melihat dia. When Kapan can you kita see baru this- bisa melihat see Jesus? Yesus? When your Ketika heart hati is kita pure. murni. I Saya have dengar many banyak saksian testimonies. dalam In our organisasi AMR AMI ini, People orang-orang who yang saw melihat Jesus Yesus in di dalam our tempat sanctuary. ibadah kita, The tempat ibadah sanctuary yang you are sama in di and mana out. kalian keluar masuk. Some people, you guys, Ketika you kalian guys menari di are atas dancing mimbar, on the pulpit, you know, all these. Yesus ada di Jesus sana is sepanjang there all the waktu. time. Jadi kalian You harus better be berhati-hati. Careful. So people,
Banyak orang dalam komunitas AMI, mereka melihat Yesus berulang-ulang kali di dalam gedung AMI. Sekitar 3-4 tahun yang lalu, ada satu pendeta Afrika dari Nigeria mengunjungi kita. Dia itu sangat dikenal sebagai seorang pendeta yang spiritual. Saya tidak mengenalnya. Dia hanya dengar tentang saya dan datang berkunjung untuk bertemu saya. Ketika dia masuk ke gedung kita, dia berkata, "Oh, dokter, saya melihat malaikat-malaikat dan Yesus ada dalam gedung ini." Saya hanya berkata, "Terima kasih." Itu bukan satu-satunya kasus. Itulah sebabnya mengapa ketika orang-orang masuk ke tempat ibadah kita, mereka dipenuhi dengan pengurapan dari Roh Kudus. Benar? Beberapa tempat ibadah, kalian tidak bisa merasakannya jika Yesus tidak ada di sana. Sekarang, mari kita lihat pada waktu Musa. Saya sudah beritahu dalam Ibrani pasal 11 ayat 24-26 berkata, Musa diberitahu oleh Kristus untuk meninggalkan keluarga Firaun. Itu semua dikatakan dalam pasal 11 ayat 24-26. Kalian sudah tahu semuanya ini? Nah, ya tidak. Oke. Jadi pada waktu itu, Yesus menampakkan diri kepada Musa sebagai Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu berarti yang diurapi. Dan itu berarti juru selamat. Jadi Yesus menampakkan diri kepada dia ketika dia berumur 40 tahun. Dan setelah itu, Tuhan menempatkan dia di padang gurun selama 40 tahun lagi. Oke? Dan sekarang, dia sudah berumur 80 tahun. Ketika dia berumur 80 tahun, di Gunung Sinai, Yesus menampakkan diri kepadanya dalam semak duri yang terbakar. Semak duri yang terbakar. Itu adalah Keluaran pasal 3. Dan ayatnya dari yang pertama sampai 7. Ayat 1 sampai 7. Dan dia berkata dalam ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Seperti itu. Oh, sekarang siapa malaikat Tuhan di sini? Yesus Kristus. Dia yang menampakkan diri kepadanya. Dan ayat 4 dan ayat 7 berkata, dan Tuhan berfirman, Tuhan itu berarti Yehova. Itu adalah Yesus. Dan ayat 4 dan 5 berkata, Ia berfirman seperti itu. Dan pada waktu itu, Allah di sini juga Yesus. Bukan Allah Bapa. Allah Bapa dia akan beritahu secara langsung. Oke? Kita makhluk ciptaan tidak dapat melihat dia. Kita bahkan tidak bisa berbicara dengan Allah Bapa. Dia terlalu tinggi. Allah yang tidak kelihatan. Satu-satunya Allah yang kelihatan bagi kita adalah Yesus. Karena Allah sangat mencintai kita, Dia merubah bentuknya sendiri menjadi manusia, bentuk yang kelihatan. Jadi itu adalah ekspresi cinta kasih Allah kepada makhluk-makhluk ciptaan.
Dia merubah wujudnya dan merendahkan dirinya sendiri menjadi seperti kita untuk memberitahu kita, "Hei, aku Tuhan." Jadi kadang-kadang kita berkata, "Oh, ukuran Tuhan hanya ukuran tubuh itu." Jangan mengecilkan Tuhan. Tuhan hanya mengecilkan dirinya sendiri demi kepentingan kita. Oke? Jangan anggap remeh. Kita harus hormat kepada Tuhan. Hormat kepada Yesus. Itu sebabnya saya sudah katakan sebelumnya, gambar Yesus kadang-kadang menyelewengkan pemahaman kita tentang Yesus. Jadi Yesus itu hanya mempermalukan dirinya sendiri ke dalam bentuk manusia, dalam bentuk ciptaan, meskipun dia adalah sang pencipta, untuk memberitahu kita siapa dia, untuk memberitahu kita. Now, doing the, and he said over here, mari kita buka Keluaran pasal 3 dan kalian lihat. Kalian harus melihatnya. Now, chapter 3, Exodus. Keluaran pasal 3, kalian garis bawahi ayat 2. Lalu malaikat Tuhan. Kalian ada di situ? The angel of the Lord. Malaikat Tuhan. And verse 4. Ayat 4. The Lord. Tuhan. And verse 4 in the Dan di middle, tengah-tengah ayat 4 Allah. And verse Ayat 5 God. Ia. And verse Dan ayat 6 say, itu Allah Abraham, God of Isaac, Allah Ishak, and God of dan Allah Yakub. And verse Dan ayat 7 the Lord. Tuhan. All these Semuanya ini adalah identifikasi yang bervariasi dari Yesus Kristus. Jesus Christ. Now, Sekarang, let's go mari to kita buka Exodus here, Keluaran chapter pasal 17. 17 ayatnya ke-6. Now, Moses and Israeli Musa dan bangsa Israel arrived in itu tiba di padang gurun. and verse 5, Dan ayat 5, ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tolong stabil itu, berfirmanlah Tuhan, oke, stabil itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Lihat stabil kata gunung batu. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Sekarang di sini gunung batu. Gunung batu, bukan batu, bukan hanya batu, tapi gunung batu di Horeb. Horeb itu adalah nama lain dari Gunung Sinai. Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Dua nama yang berbeda, tapi gunung yang sama. Jadi dia hanya berkata, gunung batu di Gunung Sinai, di mana air akan keluar dari situ.
Selama 40 tahun perjalanan, semua orang itu menjadi lelah, termasuk Musa, dan bangsa Israel terus-menerus meminta air. Dalam Bilangan pasal 20, ayat 7-13, dalam Bilangan pasal 20, ayat 7-13, Yesus, Yehova, memerintahkan Musa, dengan tongkatmu, kamu kumpulkan semua bangsa Israel di depan gunung batu itu, dan dengan tongkatmu, bukan dengan memukul gunung batu itu, tapi kamu hanya perintahkan saja kepada gunung batu itu untuk mendapat air. Tetapi Musa pada waktu itu, dia sangat depresi karena komplain yang terus-menerus dari bangsa Israel. Jadi dia tidak begitu damai di dalam pikirannya. Dalam ayat 11, Musa berbuat salah dalam kemarahannya. Dia memukul gunung batu itu 2 kali. Dan Yesus menjadi sangat marah kepada Musa. Dia berkata seperti ini dalam ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dan karena hal itulah, mereka sekarang tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Bukan hanya itu saja, di sini dalam Ulangan pasal 32 ayat 51-52, Yesus berkata kepada Musa ketika Musa berumur 120 tahun, Musa, karena kamu memukul gunung batu itu sebanyak 2 kali, kamu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Di sini. Mari kita lihat ayat 51. Ulangan pasal 32 ayat 51-52. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sekarang, mengapa hal ini sangat serius? Mengapa Yesus menganggap gunung batu itu dengan sangat serius? Mengapa? Itu karena adalah simbol dari kehadirannya. Simbol dari kehadirannya itu bukan hanya simbol dari kehadirannya. Itu bukan hanya simbol dari kehadirannya saja, tapi Yesus secara fisik itu ada di situ. Jadi bagaimana kalian tahu hal itu? Yesus memberitahu Paulus tentang hal itu. Yesus memberitahu Paulus tentang gunung batu itu. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4,
1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Daripada membaca ayat 4, saya akan membaca dari ayat 1 sampai 4 supaya kalian mengerti. Sekarang di sini Paulus sedang memberitahu orang-orang Kristen Yahudi yang ada dalam gereja Korintus. Saya akan bacakan. Dengarkan baik-baik. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita itu semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Apa itu? Mana. Oke? Dan ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Stabilo itu, Yesus itu sedang mengikuti bangsa Israel di padang gurun. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gunung batu. Kadang-kadang dalam bentuk malaikat, kadang-kadang dalam bentuk manusia, sekarang dalam bentuk batu. Nanti kita akan belajar tentang nama Yesus. Raja Daud menulis, Allah Yehova berkata, Aku adalah tempat tinggalmu. Aku adalah tempat perlindunganmu. Aku adalah bentengmu. Kemudian, aku adalah Mawar Sharon yang di lembah. Aku adalah Mawar Sharon yang di lembah. Aku adalah gembala. Itu hanya simbol ekspresi saja, tapi kadang-kadang secara harafiah itu adalah Yesus sendiri. Lihat di sini, akhir-akhir ini, saat-saat ini, ada beberapa pengemis datang dan meminta uang. Kita tidak bisa benar-benar menolak pengemis itu, karena kadang-kadang Tuhan mengirim malaikat dalam bentuk pengemis. Kadang-kadang Yesus sendiri menyamar sebagai pengemis dan datang kepada kita. Jadi kita harus benar-benar sensitif. Pastor Bong tahu, hampir setiap hari kita dikunjungi oleh para gelandangan dan pengemis yang kelihatannya malas. Mereka datang ke dalam gereja sini dan mereka minta uang atau minta makanan. Kadang-kadang saya berkata, kamu harus pergi bekerja, kamu kelihatan sehat. Dan pengemis itu berkata, seperti itu. Kemarin ada seorang pengemis datang dan saya beri dia 1.000 won. Itu sama dengan $1. Beberapa dari mereka komplain, ini terlalu kecil. Bermacam-macam orang datang, tapi kita hanya memberikan apapun yang kita punya. Karena kita berpikir, itu mungkin malaikat atau itu mungkin Yesus. Jadi kalian tidak bisa menolak mereka. Oke? Ini masih permulaan dari topik kita tentang Kristologi. Saya telah menghabiskan 3 hari tentang Kristologi dalam bagian sejarah dan doktrin dan bagian teologi dalam Kristologi ini. Sekarang kita akan masuk di bagian teologi dari Kristologi. Kita akan melanjutkannya.